Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kita bisa bertemu di malam hari ini dalam rangka sama-sama thalabul ilmi, sama-sama belajar tentang agama kita yang semoga dengan hal tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita, dan memudahkan jalan kita semua menuju surganya. Sebagaimana biasanya, kita akan membahas untuk malam hari ini temanya adalah kajian sirah ya, yang akan kita gandengkan. Jadi kita belah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kita membahas sirah, dan yang kedua adalah kita membahas kajian Quran ya. Jadi nanti ada dua bagian dan mungkin di tengah-tengahnya akan kita jeda sedikit. Baik, yang pertama kita akan bahas kajian sirah terlebih dahulu dan untuk itu kita saya akan melakukan share screen ya. Untuk kita bisa baca bersama, tentunya kita masih melanjutkan kajian dengan menggunakan kitab Al-Urjuza Al-Mi'iyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Dan seingat saya, kalau saya tidak keliru, kita itu sampai pada bait yang ke-22. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar, belum. Yes, that's all. Baik, harusnya muncul ya. Kita baca dulu. Qala al-musannif berkata sang penulis yaitu Ibnu Abil Isal Hanafi. Wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fangkula. Setelah berusia 40 tahun, beliau yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul, yaitu pada hari Senin yang meyakinkan, maka ceritakanlah. Bait yang ke-23 kita bacakan juga fi Ramadhana aw Rabiil awwali wa suratik Qra awwalul munazzali. Pada bulan Ramadan atau Rabiul Awal, surah Iqra adalah yang pertama diturunkan. Ini temanya adalah pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Baik. Jadi sebelum beliau diangkat sebagai nabi, sebelum turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, kita perlu tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah menjaga Nabi kita SAW dengan penjagaan yang luar biasa, dengan penjagaan yang spesial. Beliau itu dijadikan maksum sejak awal. Maksum itu terpelihara dari kesalahan-kesalahan. Sehingga dengan demikian beliau itu tidak condong kepada hal-hal yang Allah haramkan. Beliau tidak pernah minum khamar, bahkan tidak suka dengan khamar. Beliau juga tidak pernah berzina. Beliau juga tidak pernah menyembah berhala. Jadi beliau itu memang sebelum diangkat sebagai nabi itu beliau sudah terjaga dari kesalahan dan beliau sudah lurus memang. Eh, di antara hikmah dari hal ini adalah jadi nanti ketika beliau itu diangkat sebagai nabi, maka beliau itu tidak punya cacat, tidak punya celah dari segi masa lalunya. Kalau beliau itu misalnya pernah sujud kepada berhala atau melakukan dosa-dosa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pada saat itu, maka bisa jadi orang-orang kafir Quraisy akan berkata, "Wahai Muhammad, kamu kok sekarang ngelarang-larang kami? Padahal dulu kamu sendiri yang melakukan ini." Ini menjadi satu celah tentunya kalau itu terjadi. Karena itu
makanya dengan Allah menjaga beliau, maka orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa untuk mencari celah-celah kesalahan beliau, ya. Jadi beliau itu tanpa celah baik dari segi nasab maupun akhlak. Jadi beliau itu ibarat benar-benar seperti kertas putih yang sama sekali tidak ada titik hitamnya. Jadi tidak ada celah yang bisa dijadikan bahan serangan. Makanya akhirnya mereka menyerang dengan cara yang ngawur, dengan mengatakan tukang sihir, dengan apa namanya, mengatakan beliau itu pendongeng dan seterusnya. Nah, di sini mungkin ada satu pelajaran penting ya bagi kita semua yang mempelajari sirah, terutama para dai-nya ya, bahwa kita itu berusaha sedapat mungkin menjaga diri untuk eh, tidak terjatuh kepada hal-hal yang tercela, yang nanti ketika di masa depan itu akan menjadi aib masa lalu kita. Kenapa demikian? Karena hal tersebut akan menjadi bahan celaan orang lain kepada diri kita. Ini tentunya memang bukan hal yang mudah ya. Eh, saya, mungkin antum juga itu tentunya seringkali jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang mana mungkin sebagian kesalahan itu diketahui oleh orang lain. Tapi memang ini adalah suatu hal yang faktual ya. Kita di dunia kerja tentunya kalau ada orang itu punya track record jelek ya, dia pernah melakukan fraud misalnya, maka karirnya bisa jadi tamat begitu ya. Ketika dia apply ke satu perusahaan tidak diterima, bisa jadi dia masuk ke dalam daftar hitam kalau memang itu ada otoritas yang mengatur ya. Seperti saya karena pernah bekerja di bawah perusahaan-perusahaan di bawah OJK, kalau kita melakukan satu kesalahan yang fatal yang bisa sampai ketahuan oleh OJK, apalagi pada posisi manajerial ya, pada posisi manajemen itu akan masuk ke dalam daftar orang tercela, termasuk ke dalam daftar hitam di OJK atau di otoritas lainnya. Intinya adalah kita berhati-hati jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan. Karena memang sekali lagi apalagi dai ya, ini mungkin lebih ke arah peringatan buat saya buat diri saya sendiri. Orang dai yang punya celah pada masa lalu itu ucapannya akan lebih sulit untuk diterima. Meskipun orang itu bisa saja berubah ya. Kita tidak menafikan bahwasanya orang itu bisa berubah, tapi eh, orang yang memiliki masa lalu yang bersih itu relatif ucapannya memang bisa lebih diterima. Ini juga menunjukkan bahwasanya kesempurnaan hujah yang Allah turunkan kepada hambanya. Jadi Allah utus Nabi yang memang tidak memiliki celah. Jadi tidak ada sisi celah. Maksudnya hujah itu sudah benar-benar tegak, nggak ada alasan gitu ya untuk orang itu menolak. Karena ya tadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang yang punya celah, dia kita tahu masa lalunya misalnya hitam gitu ya, masa lalunya kurang baik. Ketika dia mengajak kepada kebaikan, orang yang diajak itu punya alasan. Kamu aja dulu nggak gitu gitu kan ya. Kamu dulu aja begini dan begitu. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan hujah yang Allah tegakkan kepada umat, kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi itu tidak memiliki celah dari sisi apapun. Nah, di antara eh, ini juga ada dalilnya dari Nabi SAW. Di antara dalilnya bahwasanya Nabi itu sudah terjaga dari sejak sebelum beliau diangkat sebagai Nabi adalah ada riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Ma hamamtu bimakan ahlul jahiliyah yahumunna bihi illa marrataini minad dahri. Kilahuma ya'simuni Allahu minhuma." Kata beliau, tidaklah pernah terbetik dalam hati saya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, untuk mengikuti kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Dan pada kedua kali tersebut itu pun Allah menjaga saya dari hal itu. Kemudian beliau mengisahkan bahwasanya kejadiannya adalah pada suatu malam eh, beliau itu bersama dengan seorang pemuda Quraisy mengembalakan kambing di pinggiran kota Mekah. Kemudian beliau berkata kepada kawan beliau yaitu pemuda pengembala kambing yang satu lagi, kata beliau, "Tolong jagakan kambing saya ini. Saya ingin eh, begadang di Mekah gitu ya. Saya ingin ke Mekah
Saya ingin begadang sebagaimana para pemuda biasa begadang. Kemudian kawan beliau itu pun menyanggupi. Maka Nabi SAW pun pergi ke kota Mekah, dan ketika beliau masuk ke kota Mekah, beliau mendengar suara nyanyian, suara rebana, suara seruling, suara nyanyian. Kemudian beliau bertanya, ini ada acara apa ya? Kok ramai, kok berisik? Kemudian dijawab bahwasanya ini ada acara pernikahan si Fulan. Maka beliau pun tertarik untuk menghadiri, ya. Dan ketika beliau hadir di acara tersebut, beliau kemudian dibuat tertidur oleh Allah, sehingga beliau tidak mendengar suara nyanyian gitu ya, kegaduhan-kegaduhan suara musik tersebut. Eh, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kedua telinga beliau itu seolah-olah tertutup, jadi nggak bisa mendengar suara. Tapi saya kira memang tidak ada pertentangan dalam riwayat ini. Bisa jadi eh, beliau tidak mendengar suara itu karena memang dibuat tertidur. Akhirnya beliau terbangun pada saat hari sudah siang, ya, pada saat terkena sengatan sinar matahari. Nah, jadi beliau itu tidak tahu apa yang terjadi semalam, begitu ya. Tahu-tahu bangun udah siang, ketiduran ini, dan ini tentunya luar biasa. Beliau tertidur di acara yang ramai, di acara yang gaduh. Kemudian akhirnya beliau pun melakukan hal yang sama pada malam berikutnya. Beliau kembali ke tempat yang sama, dan peristiwanya juga sama, ada suara-suara nyanyian, suara musik dan sebagainya. Dan kejadiannya juga sama, beliau pun dibuat tertidur kembali. Dan lagi-lagi beliau bangun ketika hari sudah siang. Beliau bangun karena terkena terkena sinar matahari, ya. Nah, akhirnya beliau pun balik ketemu dengan temannya beliau tadi yang mengembala kambing. Akhirnya teman beliau pun bertanya kepada beliau, apa yang telah kamu lakukan? Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, aku tidak melakukan apa-apa ya, karena memang beliau nggak tahu ada kejadian apa pada malam itu. Kemudian pada akhir hadis beliau SAW berkata, fawallahi ma hamamtu ba'daha abadan bisu mimma ya'malu alul jahiliyati hatta akramani Allahu binubuwatihi. Demi Allah, aku tidak pernah lagi berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang semacam itu, hal-hal buruk semacam itu, yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sampai kemudian Allah memuliakan aku dengan mengangkatku sebagai nabi. Ya. Eh, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dan terkait dengan validitasnya ini memang ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Al-Hakim mengesahkannya, tapi sebagian ulama lain ada yang melemahkan. Tapi secara cerita memang sekali lagi mungkin pernah saya sampaikan ya, bahwa kalau kita bicara tentang masalah sirah, itu memang para ulama itu mengetatkan pembahasan tentang sanatnya. Jadi selama memang tidak bertentangan dengan riwayat yang sahih, tidak berkaitan dengan penetapan hukum halal dan haram, maka riwayat dalam sirah itu umumnya diterima. Karena memang dia lebih longgar, beda dengan pembahasan masalah halal haram, dan beda juga apalagi pembahasannya kaitannya dengan pembahasan akidah, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana Nabi SAW itu dahulu sebelum beliau diangkat sebagai nabi sudah dijaga dari berbagai macam kesalahan. Nah, contoh lainnya adalah pada zaman dahulu ya, kalangan Quraisy itu melakukan bid'ah dalam manasik haji. Bid'ahnya apa? Kalangan Quraisy itu tidak wukuf di Arafah. Jadi ritual ibadah haji itu merupakan tradisi yang turun-temurun dilakukan oleh orang-orang Arab, ya. Yang semenjak dari zaman Nabi Ibrahim sampai kemudian eh, zamannya Nabi SAW itu dilakukan oleh orang-orang Arab, ya. Cuma tentunya memang ya tadi mereka itu banyak melakukan bid'ah-bid'ah di dalam ibadah haji, ya. Di antaranya adalah ada yang tawaf dengan telanjang begitu ya. Kemudian juga di kisaran Ka'bah itu juga terdapat berhala-berhala, bukan hanya bid'ah tapi bahkan syirik, ya. Nah, di antara bid'ah dalam ibadah haji yang mereka lakukan itu adalah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini mereka beda dengan suku-suku lain.
Kalau suku-suku lain itu mereka melakukan wukuf di Arafah, eh, tapi orang-orang Quraisy ini mereka wukufnya di Muzdalifah. Nah, Arafah ini termasuk tanah halal, sedangkan Muzdalifah ini termasuk tanah haram. Ya. Jadi mereka nggak mau wukuf di Arafah karena dianggap Arafah itu buat yang lain karena itu adalah tanah halal. Adapun kita, ya, orang-orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa diri mereka ini spesial. Mereka menyebut diri mereka sebagai Al-Hums. Al-Hums ini merupakan bentuk jamak dari kata Al-Ahmas. Mungkin kita pernah dengar kata Hamasah gitu ya. Jadi artinya adalah orang-orang yang luar biasa semangatnya dalam memegang agama. Itu menurut klaim mereka. Ya, jadi karena Al-Hums ini adalah orang-orang yang spesial, maka mereka tidak mau wukuf di di Arafah. Mereka maunya wukuf di Musdalifah. Ini salah satu contoh bid'ah yang dilakukan oleh mereka terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, namun demikian ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu berasal dari Quraisy. Tapi ketika beliau itu wukuf, beliau wukufnya di Arafah, sebagaimana ajaran yang asli dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi siapa yang memberitahu beliau? Ya, tidak yang memberitahu beliau atau yang membimbing beliau tentunya Allah Ta'ala. Ya. Jadi memang beliau ya memang dapat ilham untuk melakukan itu. Nah, hal ini sebagaimana dikisahkan oleh seorang sahabat ya, Jubair bin Mut'im, kata beliau, atlal tu ba'iron li, fadhahabtu atlubuhu yauma arafah. Ya, saya tuh pernah melakukan ibadah haji ya, tapi saya itu kehilangan ontaku. Ini tidak disebutkan eksplisit ya. Intinya adalah si Jubair bin Mut'im ini menyebutkan bahwasanya saya pernah kehilangan unta. Maka saya lalu mencari di mana unta saya tersebut ya. Lalu saya cari di Arafah, mencarinya di Arafah pada hari Arafah. Faraitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqifan di Arafah. Namun pada saat itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wukuf di Arafah, ya. Fakultu hadza wallahi minal hums. Fama sya'nuhu hahuna ya. Maka aku pun berkata demi Allah ini adalah orang dari Al-Humas, maksudnya orang kafir Quraisy, orang Quraisy ya. Ngapain dia di Arafah sini? Karena yang lain itu pada wukufnya di Muzdalifah. Jadi teman-teman sekalian, Nabi SAW itu melakukan haji ya, sebagaimana dikatakan oleh Az-Zurqani. Ini mungkin juga sebagai tambahan informasi buat kita, bahwasanya Nabi itu sering melakukan haji bahkan sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Karena memang tradisi haji itu sudah berlaku sebelum datangnya Islam ya. Islam itu hanya melakukan apa ya pembersihan atau melakukan tasfiyah pemurnian terhadap ritual-ritual yang tidak tepat. Tapi asal tradisinya itu sendiri sudah berlangsung. Termasuk Nabi SAW, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Az-Zurqani, beliau itu sudah melakukan haji bahkan sebelum diangkat sebagai Nabi. Nah, cuma kata beliau, ya wallahu alam, kita tidak tahu berapa banyak Nabi SAW itu melakukan haji semasa beliau diangkat sebagai Nabi. Jadi ada beberapa keterangan ketika beliau sudah diangkat sebagai Nabi itu beliau melakukan, saya agak lupa ya, beberapa kali haji. Tapi yang jelas ketika beliau hijrah ke Madinah, maka setelah beliau hijrah, beliau hanya melakukan satu kali haji yang disebut dengan Hajatul Wada ya, haji perpisahan. Itu hanya sekali setelah beliau hijrah. Tapi sebelum beliau melakukan hijrah, itu beliau telah melakukan beberapa kali haji ya, baik setelah beliau diangkat sebagai nabi ketika beliau posisinya di Mekah ataupun bahkan sebelum ketika beliau diangkat sebagai nabi. Tapi intinya adalah ini juga salah satu contoh bahwa Nabi SAW itu memang dijaga oleh Allah. Bahkan termasuk dalam hal, bukan hanya dalam hal menghindari kemungkaran atau kemaksiatan, tapi juga dalam praktek ibadah. Beliau dihindarkan dari praktek bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Meskipun beliau itu hidup di tengah orang-orang Quraisy tersebut. Nah, oleh karena itu ya, intinya beliau ini selalu terjaga, bicaranya selalu amanah, selalu terjaga. Makanya ketika Nabi SAW itu
ketika pertama kali menyampaikan dakwah secara terbuka di Bukit Sofa, beliau itu berkata, Aro'aitakum lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqiyya. Kata beliau, bagaimana menurut kalian? Kalau aku kabarkan bahwasanya di balik bukit ini, ya, eh, siap ada pasukan yang siap untuk menyerbu kalian. Apakah kalian percaya? Ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu pun menjawab, Naam majarobna alaika illa sidqa. Tentu kami percaya. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Majarobna alaika illa sidqa. Kami itu tidak pernah punya pengalaman engkau itu pernah melakukan hal-hal yang buruk. Engkau itu pernah berdusta. Ya. Kemudian Nabi SAW pun melanjutkan, Fa ini nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Maka sungguhnya aku ini pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Nah, ini anehnya seketika itu juga mereka mendustakan Nabi SAW, dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, bahkan dikatakan gila begitu ya. Tapi sebenarnya hal tersebut itu ya tidak bisa menyangkal bahwasanya beliau itu punya masa lalu yang tanpa celah bahkan sejak zaman jahiliyah. Eh, nah, kita kembali kepada pembahasan bait ini ya. Jadi tadi ya, jadi eh, intinya adalah Nabi SAW itu tanpa celah dan sebelum Nabi SAW itu diangkat sebagai nabi, kabar kedatangan seorang nabi akhir zaman itu sudah tersebar ya, sudah tersebar. Itu sudah diketahui oleh masyarakat, bahkan sampai ke negeri-negeri yang berada di area Jazirah Arab ya, seperti Syam, daerah utara, dan bahkan banyak kalangan yang menanti-nantikan kenabian beliau ya, terutama dari kalangan ahli kitab. Jadi kalangan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu sudah tahu dari kitab suci mereka, kaum Yahudi itu membaca Taurat dan kaum Nasrani juga membaca Injil, bahwasanya nanti di akhir zaman itu akan datang seorang nabi. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam Quran bahwasanya Nabi Isa itu menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi bernama Ahmad. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 6, Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang mana aku membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul setelahku, yang bernama Ahmad. Ya. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Maka ketika Rasul itu benar-benar datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah, begitu pula ini kalau dari segi eh, apa namanya kalangan kalangan Nasrani ya, yang mana Nabi Isa itu diutus kepada mereka dan Nabi Isa itu membacakan Injil. Nah, begitu pula orang-orang Yahudi yang mereka itu membaca Taurat. Mereka juga tahu bahwasanya akan diutus seorang seorang nabi. Oleh karenanya, ketika mereka berselisih dengan kaum Ansor, penduduk Madinah pada saat itu, yang terdiri dari kalangan Aus dan Khosroj ya, kalangan Yahudi ini mereka ini menyombongkan diri. Mereka berkata bahwasanya nanti nih ya, tunggu ya, bentar lagi ya, akan datang seorang nabi yang mana kami itu akan memerangi kalian bersama nabi tersebut. Ya. Namun ketika akhirnya diutus Rasulullah SAW dan ternyata beliau itu bukan dari kalangan Bani Israel, mereka justru ingkar. Ya. Padahal sebenarnya sifat-sifat kenabian beliau itu sudah mereka tuh sudah benar-benar kenal ya. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi falaknatullahi 'alal kafirin." Yang intinya adalah ketika mereka itu
ketika datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka sebelumnya itu biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi ya ini mengisahkan apa yang biasa disebutkan oleh orang-orang Yahudi itu. Maka setelah benar-benar datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, artinya mereka sudah kenal dengan ciri-ciri Nabi tersebut, mereka justru mengingkarinya. Fala'natullahi alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang yang ingkar. Eh, para ulama juga menjelaskan bahwa kenapa orang-orang Yahudi itu banyak tinggal di Madinah, karena mereka itu tahu ada isyarat dalam Taurat bahwasanya Nabi terakhir itu akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak ditumbuhi kurma. Di mana tempat yang banyak ditumbuhi kurma, yaitu di Madinah, ya. Mereka setelah melakukan due diligence ya kalau bahasa sekarang, melakukan analisis, melakukan identifikasi, mereka oh ini kayaknya di Madinah nih. Maka mereka pun tinggal di Madinah, mereka menetap di Madinah, mereka menanti datangnya Rasul tersebut. Namun mereka berharap bahwasanya Rasul itu datang dari kalangan mereka sendiri. Jadi mereka itu sudah tahu sekian banyak ciri dari Nabi SAW, sekian banyak kriterianya yang memang itu benar-benar sesuai dengan Nabi. Yang luput itu cuma satu. Yang luput itu bahwa ternyata Nabi itu berasal dari orang Arab. Ya, bahkan Al-Quran itu menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengenali Nabi SAW itu seperti halnya orang tua mengenali anak-anaknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 146, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, itu mereka mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Jadi bisa kita bayangkan betapa kenalnya mereka dengan ciri-ciri Nabi. Kan seorang tua itu kan benar-benar kenal dengan anaknya, tahu suaranya seperti apa, tahu rambutnya seperti apa, tahi lalatnya letak di mana juga tahu. Kalau ada misalnya ciri-ciri khusus juga mereka tahu ya, misalnya ada bekas luka atau apa. Jadi tahu dengan cara yang sangat detail gitu ya. Cuma ada hal yang luput dari mereka, yaitu ternyata Nabi itu berasal dari bangsa Arab. Nah, mereka ini mengira bahwasanya Nabi itu dari kalangan mereka, bahwasanya kenabian itu hanya dari kalangan kalangan mereka saja. Ya, jadi ini juga pelajarannya adalah bahwasanya betapa ego atau kesombongan itu bisa demikian membutakan, bisa demikian menghancurkan begitu ya. Karena orang-orang Yahudi itu tentu tentu saja jadi celaka secara dunia dan akhirat karena dia menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sudah tahu tentang itu. Apa yang menyebabkan mereka menolak ya lagi tadi gara-gara sombong gitu kan. Yang mereka akui hanya dari kalangannya saja. Begitu dari orang Arab mereka merasa wah ini bukan bukan level kita ini, levelnya nggak seperti kita gitu ya. Akhirnya mereka nggak mau masuk Islam. Ya. Eh, jadi seperti itu ya orang-orang di zaman itu. Bahkan orang-orang Ansor di Madinah itu kenapa mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka itu terlalu sering mendengar ancamannya orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mengancam nanti akan kalian itu akan kita bantai bersama ketika kami sudah eh, ketika sudah seorang Nabi sudah diutus bersama kami. Ketika Nabi SAW benar-benar diutus, justru orang-orang Ansor lah yang beriman. Orang-orang Yahudi malah banyaknya tidak beriman. Nah, begitu pula kisah tentang masalah orang-orang itu eh, apa namanya tentang kenabian Nabi itu sudah diketahui ya, bahkan sudah ditunggu-tunggu. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Ada Kaisar Romawi yaitu Heraklius ya. Dia ini mendengar kabar bahwasanya seorang nabi telah diutus di kalangan bangsa Arab. Ya. Maka dia pun ingin mencari tahu. Nah, pada saat itu kebetulan Abu Sufyan sedang ada di daerahnya. Karena tentunya para pedagang ini, orang-orang Quraisy ini, mereka adalah kafilah dagang. Jadi mereka berdagang lintas negara, kadang ke utara, kadang ke negeri Syam, kadang ke selatan, ke Yaman, begitu ya. Nah, intinya Abu Sufyan pada saat itu ada di wilayahnya Heraklius. Maka Heraklius pun bertanya
secara panjang lebar kepada Abu Sufyan tentang kabar Nabi yang diutus ini, tentang silsilahnya bagaimana, tentang sifatnya seperti apa. Dan dari jawaban Abu Sufyan itu membuat Heraklius itu yakin bahwasanya ini benar-benar Nabi akhir zaman. Nah, menariknya adalah Abu Sufyan pada saat ketemu dengan Heraklius ini, Abu Sufyan sendiri belum beriman. Ya, jadi pada prinsipnya memang di kalangan orang-orang Arab itu dusta itu merupakan satu akhlak yang tercela. Ya, jadi ketika Abu Sufyan ketemu dengan Heraklius, dia menceritakan apa adanya. Ya, dia menceritakan apa adanya. Sehingga Heraklius itu yakin bahwasanya ini benar-benar seorang Nabi akhir zaman. Maka Heraklius itu berkata, ini nanti dia akan menguasai wilayahku. Wilayahku ini akan dikuasai oleh Nabi tersebut. Oleh karenanya aku ingin baiat kepadanya. Ya. Eh, nah, salah satu ciri yang diketahui oleh Heraklius adalah bahwasanya Nabi terakhir itu berkhitan, disunat gitu ya. Maka dia bertanya, orang-orang Arab ini apakah orang Arab ini disunat? Ya. Maka dijawab bahwasanya iya orang Arab itu mereka disunat, mereka berkhitan. Ya. Maka Heraklius itu tentu jadi tambah yakin bahwasanya oh ya berarti benar nih, ini ternyata Nabi terakhir itu dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Ya. Makanya pada satu ketika Heraklius ini pernah mengumpulkan rakyatnya, kemudian ke dalam istana, kemudian pintu istana itu ditutup. Kemudian Heraklius ini berkata, wahai rakyatku, kita ini saat ini telah diutus seorang nabi dari bangsa Arab. Maka berbaiatlah kita semua kepadanya, supaya kita ini beruntung. Nah, ketika rakyatnya mendengar itu, rakyatnya pun kemudian menolak gaduh, ya. Eh, Mereka kemudian teriak-teriak pengen keluar dari istana. Jadi dipikir, wah ini kenapa nih raja kita ini gitu kan? Kenapa tiba-tiba begini? Nah, kemudian Heraklius ini ya karena dia juga seorang politisi, dia tentunya ingin mengamankan singgasananya. Heraklius pun berkata, tenang, tenang, tenang. Saya itu tadi hanya sekedar menguji kalian saja. Saya hanya ngetes doang gitu ya. Jadi, nah ini juga pelajarannya adalah betapa seorang ketika dia sangat berambisi kepada tahta begitu ya, itu bisa membutakan dia dari kebenaran. Dan yang mana itu tentu membinasakan seseorang dari segi akhiratnya. Makanya ketika Nabi SAW itu pada akhirnya Nabi SAW itu pun kemudian mengirimkan surat kepada Heraklius mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya kata beliau aslim taslam. Masuk Islamlah engkau wahai Heraklius niscaya engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajroka marotain. Dan bahkan Allah akan memberimu pahala dua kali lipat. Fa in tawallaita fa inna alaika ismal arisiyin. Tapi kalau engkau berpaling, maka engkau juga akan menanggung dosa dari kalangan pengikutmu. Jadi pengikutmu itu juga menerima konsekuensinya, tapi kamu juga ikut menanggung konsekuensinya. Kalau mereka beriman, kamu dapat double. Tapi kalau engkau berpaling, karena ketika engkau berpaling, pengikutmu juga akan jadi ikut berpaling. Ya. Nah ini kejadian yang apa namanya? Ini menunjukkan bahwasannya pada intinya adalah informasi tentang kedatangan seorang nabi itu telah diketahui oleh banyak kalangan, bahkan ditunggu-tunggu. Ya, baik. Kemudian ya kita kembali ke baitnya ya. Nah, pada dalam bait tadi disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW itu berusia 40 tahun, beliau diangkat sebagai Rasul, yaitu pada hari Senin. Nah, jadi pada saat beliau menjelang 40 tahun, itu selama 3 tahun sebelumnya, beliau itu jadi suka bertahanus, beliau itu suka menyendiri ya, beliau itu suka bertafakur. Apa ya bahasa Indonesia itu kontemplasi ya, melakukan kontemplasi. Di mana beliau melakukan kontemplasi? Beliau melakukan kontemplasi itu di luar kota Mekah, ya, di satu tempat yang disebut dengan Gua Hiro ya. Gua Hiro itu berada di Jabal Nur, di Jabal Nur, Jabal itu artinya gunung, Gunung Nur ya. Yaitu suatu tempat yang pada saat itu tentu saja sunyi. Jaraknya juga tidak jauh dari kota Mekah. Tentu kalau teman-teman mungkin pernah umroh, kalau yang belum pernah umroh saya doakan semoga umroh ya, dan juga haji. Itu tahu ya bahwasanya Gua Hiro itu nggak jauh dari kota Mekah. Ya.
Kalau secara jarak dia hanya sekitar 2 mil dari kota Mekah. Dan ini gua, kalau yang pernah lihat itu gua kecil dan sempit, ya. eh, apa namanya, guanya kecil dan sempit. Kalau secara ukuran hasta itu panjangnya kira-kira 4 hasta, lebarnya kira-kira 3/4 hasta. Intinya tuh benar-benar hanya cukup untuk satu orang, ya. Jadi sebenarnya bukan satu tempat yang kelihatannya nyaman juga, ya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah umroh tuh tahu, gua apa untuk ke sana itu juga butuh effort gitu, ya, untuk mendaki. Karena tebingnya itu lumayan lumayan curam, ya. Eh, Nah, itu adalah satu tempat yang menjadi area kontemplasi Nabi SAW. Dan itu berlangsung selama 3 tahun, ya. Dan beliau ke sana itu bukan cuma sendirian, ya. Kadang-kadang beliau itu eh, dalam perjalanan ke sana itu beliau juga menyiapkan bekal, dan kadang-kadang itu menjadi apa ya, momentum beliau berbagi juga. Ya, jadi eh, apa namanya, ketika beliau ketemu dengan orang-orang yang miskin dalam perjalanan, beliau juga langsung membagi-bagikan makanan yang beliau bawa sebagai bekal kepada mereka. Nah, intinya adalah, jadi beliau sebelum diangkat sebagai nabi itu selama 3 tahun beliau bertahanus, dan ini merupakan satu proses yang memang dirancang atau ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai persiapan beliau sebagai nabi. Jadi memang orang itu eh, sebelum dipersiapkan sebagai orang yang memikul perubahan, maka jiwanya itu perlu dipisahkan terlebih dahulu dari hiruk pikuk dunia, ya. Jadi dia dijauhkan dari kegaduhan, dijauhkan dari ambisi, dari berbagai macam rutinitas gitu, ya. Jadi agar benar-benar pikirannya itu bisa jernih, dirinya itu bisa kosong dan jernih gitu, ya, berpikirnya. Nah, ketika beliau genap berusia 40 tahun, yang mana usia ini dianggap oleh banyak ulama sebagai puncak kematangan akal, ya, puncak kematangan akal, puncak kematangan spiritual, maka beliau diutus sebagai nabi. Nah, awalnya itu sebelum beliau diutus sebagai nabi sudah muncul tanda-tanda kenabian, tanda-tanda nubuah. Di antaranya adalah mimpi yang menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Nah, mimpi ini berlangsung selama 6 bulan, ya. Jadi eh, selama 6 bulan itu beliau mimpi secara rutin mimpi yang menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Yang mana mimpi yang baik, mimpi yang benar itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kenabian, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah." Mimpi yang benar itu adalah satu dari 46 bagian dari kenabian, ya. Eh, Kemudian, ya, pada bulan Ramadan, jadi mimpi yang benar itu berlangsung selama 6 bulan. Kemudian pada bulan Ramadan beliau menerima wahyu. Ya, ini mungkin ini waktunya udah cukup banyak, ya. Nanti membahas tentang wahyu mungkin di lain kesempatan. Tapi intinya para ulama itu menjelaskan bahwasanya eh, di sini dalam bait disebutkan bahwasanya fi Ramadhana aw Rabiil Awwali. Jadi beliau menerima wahyu itu di bulan Ramadan atau di bulan Rabiul Awal. Di sini penulis atau Imam Ibnu Abilis Al-Hanafi itu menyebutkan dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu menerima wahyu di bulan Ramadan. Mungkin kita semua tahunya di bulan Ramadan, ya. Kita nggak tahu bahwasanya ternyata ada pendapat lain. Jadi para ulama itu bahkan terbagi menjadi 3 pendapat, ya. Ada yang mengatakan bulan di dalam bait ini hanya disebutkan dua. Ada yang mengatakan Nabi SAW itu menerima wahyu di bulan Ramadan, dan ini yang banyak kita pegang, ya, dan ini yang insya Allah benar, ya. Ini yang insya Allah benar yang dikuatkan oleh peneliti seperti eh, penulis Ar-Rahiqul Maktum gitu, ya, dan juga yang lain-lain, dan juga dikuatkan oleh ayat, ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ada pendapat lain yang mengatakan beliau itu menerima wahyu di bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal? Karena alasan pendapat ini adalah bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi. Jadi beliau itu menerima wahyu ketika beliau genap 40 tahun. Ya. Pendapat yang paling minor itu adalah beliau menerima wahyu di bulan Rajab. Ya.
Tapi yang pasti, beliau itu menerima wahyu pada hari Senin. Jadi makanya dalam bait disebutkan, yaitu pada hari Senin yang meyakinkan. Jadi untuk hari Seninnya ini nggak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jadi, nah sebagian ulama seperti Imam Al-Baihaqi itu berusaha untuk melakukan kompromisasi. Kata beliau, permulaan tanda-tanda nubuah berupa mimpi yang menyerupai fajar tadi itu dimulai pada saat bulan Rabiul Awal, pada saat beliau genap berusia 40 tahun. Tetapi menerima wahyunya itu sendiri terjadi di bulan Ramadan. Ini adalah suatu kompromisasi yang menurut saya sangat baik ya, maaf, dan ini juga diafirmasi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi kompromisanya seperti itu. Beliau mulai mendapatkan mimpi, tanda-tanda utama kenabian itu pada bulan Rabiul Awal, tetapi beliau diangkatnya pada pada bulan Ramadan ya. Tepatnya kapan? Tepatnya kalau dikatakan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum disebutkan bahwasanya tepatnya adalah pada saat 21 Ramadan. Kalau berdasarkan kalender Masehi pada tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Ya. Berapa usia Nabi pada saat itu? Usia Nabi pada saat itu adalah 40 tahun 6 bulan 12 hari. 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut perhitungan kalender Hijriah. Tapi kalau menurut perhitungan kalender Masehi yang berdasarkan pergerakan apa namanya terhadap matahari ya, usia beliau itu 39 tahun 3 bulan dan 20 hari. Ya, jadi ini menurut kalangan para peneliti ya, yang disampaikan oleh penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum. Nah, saya kira demikian eh, untuk kajian sirah pada malam hari ini. Saya stop share terlebih dahulu ya. Dan kita sebelum masuk ke yang lain, yaitu pembahasan tentang tafsir singkat mungkin ya, saya tutup dulu sementara. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik.